Salam jumpa pemirsa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai barang bukti yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Sebagaimana kita bicarakan pada video sebelum ini, bahwa barang bukti ini sangat penting untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Karena dalam persidangan pasal 181 KUHP dikatakan hakim memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa atau kepada saksi. Pertanyaannya sederhana, apakah barang bukti itu merupakan alat bukti? Oh tidak, tetapi barang bukti ini menambah keyakinan hakim tentang alat bukti yang sudah ada. Jadi barang bukti bukan alat bukti. Sekarang saya jelaskan bahwa barang bukti ini adalah barang yang bisa disita. Pasal 39 KUHP mengatakan begitu. Barang yang bisa disita sebagai barang bukti ada beberapa macam. Ada barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan ini disebut instrumenta delicti. Yang kedua, barang yang didapat dari hasil kejahatan, yang ini disebut corpora delicti. Tetapi di samping kedua jenis tersebut, menurut doktrin atau menurut pendapat para ahli, ada juga barang yang bisa disita sebagai barang bukti, sekalipun dia tidak merupakan alat untuk kejahatan atau bukan merupakan hasil dari kejahatan, yaitu barang yang ada kaitannya langsung, yang ada hubungannya langsung dengan peristiwa pidana. Saya jelaskan satu demi satu. Barang yang dimaksud sebagai alat untuk melakukan kejahatan ini, misalnya saja di dalam perjudian, ada kartu, ada uang, dan lain sebagainya. Orang selalu berkata begini, ada BB-nya enggak? BB itu adalah singkatan dari barang bukti, karena sudah lazim diketahui orang, BB itu barang bukti. Inilah barang yang sangat penting untuk membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pidana, dan nanti kaitannya akan diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dan kepada saksi. Apakah saudara mengenal barang ini? Begitu keadaannya. Nah, barang-barang ini boleh disita sebagai barang bukti, baik dari pelaku, baik dari ruangan, baik dari mana saja. Apalagi contohnya? Banyak. Dalam perkara pembunuhan misalnya, ada pisau dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dengan corpora delicti? Corpora delicti itu adalah hasil yang didapat dari satu kejahatan. Misalnya, seseorang merampok satu rumah atau merampok bank, lalu uangnya itu dibelikan mobil misalnya, atau dibelikan motor. Ini boleh disita? Boleh. Barang ini, barang yang dibeli dengan hasil kejahatan ini disita sebagai barang bukti. Ini yang disebut corpora delicti. Satu lagi, yaitu barang yang ada hubungan langsung dengan peristiwa pidana. Sesungguhnya barang ini bukan merupakan alat yang dipakai untuk kejahatan, dan juga bukan merupakan hasil dari kejahatan. Katakanlah misalnya, ada orang dipukuli atau dianiaya, lalu berdarah-darah, bajunya itu kena bercak darah, atau mungkin anggap ada pembunuhan yang dilakukan oleh orang, lalu di dalam bajunya itu ada bercak darah. Apakah barang atau baju ini bisa diambil sebagai barang bukti? Bisa. Kenapa? Karena dia ada hubungan langsung dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Jadi intinya bahwa barang yang bisa disita sebagai barang bukti adalah
instrumenta delicti atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, corpora delicti atau hasil yang didapat dari kejahatan. Dan yang ketiga, barang yang ada hubungan langsung dengan peristiwa pidana. Sampai di sini penjelasan saya tentang barang bukti. Setelah ini kita akan mempelajari kemana lagi arahnya acara ini. Kita akan masuk di dalam pra penuntutan. Apa itu pra penuntutan? Nanti akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada mahasiswa yang